Halo, Assalamualaikum. Lagi janjian sama ibu-ibu buat membahas pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat, a way to post-COVID recovery. Siap, ada Pak Abdul Rahman Al-Fatih. Apa kabar, Pak? How this thing works. Ya, sekarang kasusnya banyak keluhan tentang cabai. Jadi kami harus melakukan kegiatan pengembangan produk buat cabai, Bapak Ibu. Kalau kemarin kita sudah save a life untuk produk bunga hias, jadi bisa connect ke Facebooknya Mbak Lili. Mbak Lili sudah punya produk banyak dari bunga kering. Ini untuk usaha penyelamatan panenan bunga potong ya, bunga hias. Ada ini, ada parfum ruangan. Memang masih belum begitu kuat karena kita pakai aromaterapi yang apa ya, yang alami. Nih, bagus kan? Ini bunga kering. Apa lagi ya? Jadi banyak produk-produk yang bisa Bapak Ibu berdayakan. Panenan-panenan yang pastinya gagal distribusi karena ini apa namanya, pembatasan ya, PSBB. Akhirnya penjualan secara offline jadi terbatas. Memang itu jadi peluang usaha online yang memang kita harus sudah bergeser. Halo Bu Nunu. Ini yang request saya harus live. Ini pertama kali saya live yang langsung interaktif sama Bapak Ibu ya. Bisa tanya apa aja, termasuk nomor rekening juga bisa. Tapi kalau nomor rekening enggak cuma nanya ya, ngisi. Gimana Bu Nunu? Mau nanya apa ini? Bu dosen Unisba.
Bu Hosta, apa kabar Bu Hosta? Sudah selesai belum tulisannya Bu Hosta? Jangan kayak saya ya Bu Hosta. Nggak nulis-nulis kita Bu. Oke, mekanisme tentang RT Mart yang sedang dirintis Bu Nunu. Beliau ini dosen favorit saya, produktif banget nulisnya. Nulisnya tentang pemberdayaan. Sebenarnya kayak saya, cuman karena mungkin beliau waktunya banyak banget buat nulis ya. Jadi kalau saya memilih ke menghasilkan karya, produk, kemudian diberdayakan. Kalau Bu Nunu ini ya menghasilkan karya ya nulis gitu, karena kewajibannya. Kalau nggak dapat angka kredit ya. Jadi begini Bu Nunu, di pandemi ini, COVID ini, peluang yang pertama kali saya tangkap itu adalah dari kelemahan distribusi barang, jadi distribusi kebutuhan pokok. Terus yang kedua itu adalah peluang lagi untuk diversifikasi produk. Jadi untuk produk yang tidak tahan lama, produk yang tidak tahan lama itu menemui kesulitan pasar gitu ya, sehingga peluang distribusi dan diversifikasi produk itu yang kita tangkap. Nah, untuk distribusi barang otomatis saya harus bekerja sama dengan petani-petani binaan. Kebetulan kita di BPPP Ketindan, saya sendiri bergerak di bidang pertanian organik. Jadi untuk sertifikasi dan sebagainya, pendampingan dan sebagainya, sehingga mudah untuk kami mengakses produk-produk pertanian organik termasuk ini ya. Nah, ini salah satu produknya Pak Najib, ini ya, binaan Pak Najib di Kediri. Berasnya macam-macam, ada merah, hitam, coklat. Jadi ini untuk keperluan diet biasanya. Dan saya fokus, saya punya dari 2010 kami mendirikan Monik Food itu. Selain awalnya memang untuk menangkap peluang pangan lokal, jadi untuk singkong saat itu ya, saya bergerak di pengolahan singkong, menyediakan mokaf. Jadi saya mendirikan sendiri Monik Food itu untuk kegiatan itu. Nah, kemudian produk lain yang kami buat untuk by request untuk diversifikasi tadi. Jadi untuk barang-barang yang tidak tahan lama itu ya. Nah, kenapa kalau singkong itu karena dia isunya pangan lokal gitu. Nah, kemudian juga selain produk organik, ini juga saya juga punya akses akhirnya ke kopi organik. Ini kami branding sendiri lewat Monik Food. Monik Food itu kami adakan untuk menyalurkan produk-produk pengembangan yang kami buat, juga untuk menjajal nyali di dunia pemasaran. Jadi ketika saya memberikan materi atau menyampaikan mata diklat tentang agribisnis dan sebagainya, ya saya pastikan saya juga mengalami sendiri gitu, ibu-ibu. Nah, untuk yang pengembangan kemarin karena COVID ini langsung kolaps, pertama terlihat adalah bunga potong ya, sehingga kami langsung bergerak untuk meningkatkan masa simpan. Jadi bagaimana caranya kita menyimpan bunga panen, menyerap, kemudian memanen, meningkatkan masa simpannya. Nah, ini paling mudah dengan mengeringkan. Nah, setelah kita punya bunga kering, otomatis masa simpan bertambah, kemudian jadi produk-produk yang lain. Nah, itu area di diversifikasi. Kemudian distribusinya otomatis kami harus menyiapkan pasar ya. Di sini kebetulan untuk pemberdayaan itu ini Bu Nunu, kami punya link, punya komunitas. Jadi saya tidak sendirian. Dalam setiap kegiatan pemberdayaan saya ditemenin tim komunitas tani milenial. Halo teman-teman di Batu, komunitas tani milenial. Jadi ini teman-teman milenial semua yang produktif, tidak hanya bidang pertanian, tapi basicnya itu macam-macam, kebanyakan dari teknik ya. Jadi karena dari teknik akhirnya kita bisa mengembangkan banyak hal, terutama fasilitasi pasar. Nah, kemudian
tidak hanya pasar online yang otomatis teman-teman menyediakan link pasar ya untuk menghubungkan, untuk mempermudah distribusi Kak Nu. Jadi akhirnya kita punya link pasar online kita buat sendiri, kemudian lewat yang ini yang ampuh, paling ampuh itu lewat media-media sosial. Jadi dipastikan kalau kita melakukan pemberdayaan kita punya alat-alatnya dulu, sarana prasarana, jadi SDM kemudian sarprasnya gitu. Karena nanti yang kita kelola SDA-nya, SDA dan SDM satu tempat lain ya. Jadi kita harus punya panitianya gitu. Jadi nanti yang bisa kita libatkan bersama-sama untuk memberdayakan. Nah sama dengan di RT Mart. Jadi tadi yang ditanyakan kita bagaimana memberdayakan masyarakat di bidang distribusi. Nah ini seperti yang saya lakukan ke teman-teman tani milenial. Jadi mereka sekarang sudah saya senang sekali, hormat salut untuk teman-teman tani milenial ya, sudah berdaya pasar, berdaya produk, berdaya segalanya ya, bisa memberdayakan yang lain juga. Jadi termasuk bunga potong ini dengan Mbak Lili, dengan Mas Ivan, kemudian untuk buah-buahan dan tanaman organik, sayur-sayur dengan Mas Hardi ya. Jadi teman-teman ini tidak berhenti. Di masa COVID ini mereka sudah menyediakan, memberdayakan diri dan menyediakan akses-akses untuk yang lainnya juga. Jadi setelah dia memberdayakan diri, saya memberdayakan diri sendiri dulu, kemudian bisa menularkan, memberdayakan yang lain. Nah, untuk di RT Mart kasusnya sama dengan teman-teman yang kami berdayakan di petani milenial. Jadi ketika yang dibaca sama kesulitan distribusi dan kesulitan bahan baku. Jadi sebenarnya kalau kita mau keluar rumah, kita keluar lingkungan bisa. Tapi karena keterbatasan kita juga mawas diri untuk kesehatan diri sama lingkungan kita, akhirnya otomatis lingkungan ini kami berdayakan, saya harus punya panitia dulu. Nah, panitia ini adalah orang-orang yang mau Kak Nu. Jadi RT Mart ini berdiri karena kebetulan kami punya akses sebagai pengelola RT. Nah, jadi akhirnya saya harus punya panitia, kepanitiaan yang nanti bisa digunakan untuk memberdayakan yang lain gitu. Jadi sekali lagi saya harus punya panitia. Jadi Kak Nu, RT Mart ini saya harus punya panitia di bidang ini yang saya gunakan untuk bergerak di RT Mart ini, sosial ekonomi, pemberdayaan sosial ekonomi kemasyarakatan, jadi Sosekmas. Jadi kita di RT ini punya di lingkungan yang ternyata kita harus berdaya, dipaksa berdaya, itu saya punya panitia di bidang Sosekmas. Jadi beliau-beliau ini yang kemudian kami ajak untuk mengelola RT Mart untuk menyediakan kebutuhan harian yang kebetulan kemarin sempat seminggu nggak datang tukang sayurnya gitu ya dan sebagainya, sehingga kami menyediakan RT Mart. Nah ini bentuknya koperasi Kak Nu. Koperasi bentuknya koperasi yang otomatis kami sediakan perintilan koperasi itu dengan panitia Sosekmas. Nah akhirnya setelah berdiri kita juga langsung punya produk itu juga kami usahakan kebutuhan harian ibu-ibu, kebutuhan harian di lingkungan. Nah kemarin Kak Nu sempat tanya ya, dari mana barang-barangnya kami dapatkan. Nah kesulitan distribusi petani ini tadi yang kami tangkap Kak Nu. Jadi kebetulan waktu COVID ini kan yang boleh berjalan, yang boleh bergerak ini barang ya, distribusi barang. Jadi distribusi manusia tidak boleh. Nah distribusi barang ini yang kami tangkap, sehingga otomatis petani-petani langsung kami rangkul untuk menyediakan produk di RT Mart. Jadi RT Mart ini bentuknya koperasi yang dikelola oleh ibu-ibu bidang Sosekmas. Jadi saya harus punya panitia yang mau mengelola di satu kawasan itu ya. Nah ini nanti yang akan membantu untuk menjalankan RT Mart. Nah saya datangkan barang-barang itu langsung, jadi kita ngelingkan dengan produk-produk penyedia produk
Jadi Kak Nu bisa kerjasama dengan UKM, kerjasama dengan petani. Nah, ini nanti langsung barang dari sana. Nah, ini tujuannya juga saya mendirikan RT Mart ini, kami bersama-sama membangun RT Mart ini juga untuk memotong rantai tengkulak. Mohon maaf tengkulak. Jadi juga langsung menemukan petani dengan konsumen. Ini otomatis barang-barang yang tersedia di situ bisa lebih murah, atau karena ini RT Mart ini bentuk koperasi yang kita mengelola dana dari anggota ya, iuran anggota sebenarnya tidak seberapa ya, cuman karena harus kita jalankan, kita kelola untuk kepentingan bersama, untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, sehingga nanti tidak perlu kita narik iuran ini itu di RT Mart ini ya Kak Nu. Nah, otomatis kita bisa menjalankan itu gitu kan. Jadi dana dari anggota nanti juga keluar jadi SHU, barang-barangnya langsung kita ambilkan dari produsen. Jadi kami ingin memotong rantai ini tadi supaya lebih murah dan sebagainya. Jadi barangnya dari UKM, barangnya dari petani langsung yang kami linkkan ke pengelola RT Mart. Jadi RT Mart ini dikelola ibu-ibu, kita dirikan. Otomatis Kak Nu harus kalau misalkan mau memberdayakan satu lokasi harus mengajak mereka yang mau. Jadi Kak Nu enggak bisa kalau kita berjalan mengajak semua, enggak bisa. Jadi geraknya harus dengan yang mau, gitu Kak Nu. Jadi kalau misalkan untuk pemberdayaan di era COVID ini, untuk proses recovery keadaan pemasaran, kemudian untuk distribusi barang, untuk produksi dan sebagainya, itu memang harus terkoordinir gitu. Kalau berjalan sendiri berarti produsen itu kemudian atau pemasaran itu harus bisa bergerak sendiri. Kalau misalkan tidak bisa, kita harus punya tim. Jadi tim produsen, kemudian tim distributor gitu. Jadi distributor ini yang otomatis mengirimkan produk dari kita, dari produsen ke kita selaku mart, kemudian dari kita ke konsumen akhir. Jadi di sini bisa sebagai salah satu pemberdayaan ini, untuk pemberdayaan pasar ini, berdaya lokasi, karena otomatis new normal ini memaksa satu lokasi itu harus berdaya Kak Nu. Jadi misalkan ada desa 1, 2, 3, 4, ini desa 4 ini harus berdaya semua gitu. Jadi mereka harus mampu menyediakan kebutuhan sandang pangannya sendiri, sandang pangan papan sendiri, untuk mencegah penyebaran yang lebih luas gitu ya. Jadi era ini itu seperti itu. Jadi ketika itu yang kita tangkap, otomatis Kak Nu harus harus bisa mengkoordinir produsen, kemudian mengkoordinir wilayah itu untuk berdaya, dan menyediakan saluran pemasarannya gitu. Jadi kalau ada barang, ada panitia, tapi saluran channel pasarnya nggak ada, bisa jadi nggak jalan gitu. Ada produsen, nggak ada panitia, ada channel pasar juga nggak jalan gitu. Jadi di situ harus ada mempertemukan dalam satu lokasi pemberdayaan itu, Kak Nu harus mempertemukan produsen, pengelola, kemudian saluran pasarnya gitu. Jadi kalau misalkan saluran pasar, karena saluran pasar tidak hanya di lokasi tersebut Kak Nu, kalau hanya di lokasi, mengandalkan lokasi tersebut, otomatis kecil. Jadi alur kegiatan jual belinya itu kecil, sehingga Kak Nu juga harus menyediakan, jadi pengelola ini bisa online, pasar online, atau menjangkau pasar offline yang lebih luas gitu Kak Nu. Jadi paling tidak tadi yang harus disediakan di pemberdayaan level lingkungan ini, kawasan ini, ada produsen, entah produsennya itu dari dalam, entah produsennya itu dari luar kawasan itu, kemudian pengelolanya, yang ini nanti mengelola martnya, yang menyampaikan produk dari produsen ke penduduk di situ, kemudian dari
keluar, jadi dari luar keluar, jadi dari produsen ke luar lingkungan. Nah, luar lingkungan ini otomatis harus ada salurannya gitu, ada surplus distribusi gitu. Jadi untuk memperluas jangkauan pasar, kemudian meningkatkan jual beli gitu. Nah, ini yang paling enak, ini salurannya medsos Kak Nu. Jadi gratis, tapi harus ada apa namanya, operator gitu ya. Kalau misalkan kita tidak bisa melakukan sendiri, pengelola ini harus menjadi operator untuk menjual belikan atau apa namanya, mempromokan ya produk-produk yang mereka punya gitu. Nah, RT Mart ini, jadi misalkan Kak Nu juga memberdayakan di satu lingkungan, misalkan namanya apa gitu ya, Tani Mart atau misalkan Alfa, jangan. Jadi mart-mart yang lain itu juga harus ada ini, ada keistimewaan gitu ya. Kalau kami di RT Mart ini mengusung belanja hemat, belanja sehat. Jadi produk organik utamanya yang kami tawarkan di sini, produk UKM-nya juga produk ini yang minim BTP, yang seperti itu yang jadi otomatis sesuai keinginan di satu kawasan itu. Jadi produk yang diusahakan dalam satu kawasan adalah produk kebutuhan kawasan tersebut gitu. Nah, untuk memperluas jangkauan, memperluas pasar, otomatis harus membuka link pasar, kemudian produk-produknya disesuaikan dengan kebutuhan link pasarnya gitu. Jadi kalau pasar organik nanti arahnya ke kita menjual gaya hidup gitu ya. Kalau organik ini, produk organik ini menjual gaya hidup sehat, kemudian diet ini diet itu gitu ya, otomatis jadi harus menyediakan kebutuhan yang itu. Halo Mbak Lili. Bisa tidak bekerja dengan kami? Siapapun dibilang. Dan yang ngirim komunitas kita sebagai penyedia barang, dan yang ngirim ke orang yang organisasi. Oke. Bisa. Jadi ini semacam kalau di Pak Abdul Rahman Al-Fatih, Pak Rohman ya. Jadi ini semacam dropship gitu ya. Kita yang menyediakan barang. Jadi misalkan saya menyediakan kartu ucapan ini ya. Ini kartu ucapan bunga kering wangi gitu ya. Misalkan saya ada linknya ini. Kemudian melalui pasar RT Mart. Yang pesanannya Pak Rohman di Pati gitu ya. Pasarnya di sana. Bisa. Jadi dengan terserah, jadi kita membuka kesempatan. Jadi sudah kami lakukan juga dengan Mbak Lili. Kami tetap menjual produk-produk petani dengan apa adanya produk petani. Kami tidak branding, kecuali barang yang harus kami branding sendiri. Itu misalkan produk-produk dari dalam, dari RT Mart sendiri, itu yang di branding RT Mart. Hanya kalau dari petani, kita tetap dengan brandingnya petani ya, dari brandingnya petani. Kemudian ada ini yang produk cabai kemarin, Carlos ya, ini belum kami pasang label. Jadi untuk mempermudah Bapak Ibu di BPP Karangploso untuk pengadaan produk ini, jadi beliau berproduk, kita bantu logo dan branding. Kemudian masalah pemasaran, kita juga bisa membuka saluran ya, jadi harga dan sebagainya sudah kita tentukan, kita sharing profit seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk pasar-pasar yang lain menambahkan profit dan sebagainya, menambahkan margin keuntungannya ya, sehingga harganya berbeda, itu tidak masalah. Tapi yang penting dari kami sekian gitu. Nanti jadi bisa Pak skema bekerja sama seperti itu, kerja sama pasar, jadi melalui RT Mart, kemudian Bapak menjualkan atau menjual beli melalui situ, bisa kita buka seperti itu. Jadi malah bagus sekali ya Pak, channelnya bisa channel pasarnya, link pasarnya bisa banyak gitu. Jadi misalkan ini keluar lebarnya Carlos, kemudian dijual di RT Mart atau dijual di toko-toko yang lain. Tapi kalau melalui channel RT Mart, otomatis ada logo RT Mart-nya gitu Pak. Jadi karena di tempat kami identitas tokonya, jadi kayak Bapak beli ke mart-mart yang lain gitu ya, seperti itu.
Jadi kalau Bapak Ibu memberdayakan petaninya atau masyarakatnya, otomatis Bapak Ibu harus menyediakan salurannya. Jadi karena selama ini biasanya kita bisa memberdayakan secara teknis, membuatkan produk ya, membuat misalkan meningkatkan nilai tambah produk, tapi kemudian kesulitan ada di pemasaran ya. Jadi biasanya bisa membuat produk, tidak bisa memasarkan. Nah, otomatis di situ tugasnya Bapak Ibu pendamping, Bapak Ibu dosen, guru dan sebagainya, pebisnis ya, untuk mendampingi produk-produk petani, produk UKM itu bisa memiliki nilai jual atau bisa terjual gitu. Halo Bu Eni, dosen. Ibu Sri Widya. Ya, Pak Fajar, ini topiknya apa? Jadi topiknya apa aja yang mau Bapak tanyakan? Di sini karena request ibu-ibu sekalian ya, karena kemarin tentang RT Mart, bagaimana kami mendirikan RT Mart di lingkungan di kawasan kami. Jadi untuk menyediakan kebutuhan saat lockdown, kami kesulitan mengakses bahan baku ya, mengakses kebutuhan sembako misal atau kebutuhan lain. Jadi ini untuk memotong mata rantai yang terlalu panjang sebenarnya kalau dibahas secara apa? Bukan ilmiah ya. Jadi sebenarnya ini upaya untuk memotong mata rantai pemasaran. Ini kesempatan untuk langsung mempertemukan produsen, petani, UKM dengan konsumen. Nah, kita menjadi buffernya di situ, gitu ya. Apalagi Kak Nu? Jadi ini mekanismenya kami membawa koperasi yang dari anggota untuk anggota supaya enak, gitu ya. Jadi bukan investasi yang gimana ya, yang berat dan sebagainya, enggak. Jadi kami memanfaatkan iuran semacam iuran warga ya, PKK yang hanya sekian ribu itu yang kami manfaatkan. Kami membuat link-link pasar yang gratis lewat medsos, lewat status-status, itu efektif sekali Bapak Ibu. Jadi kalau ingin membuat pasar jangan malu berstatus ya. Kadang orang bilang status lebay ini itu, tapi saya menjaring pasar dari status Bapak Ibu ya. Jadi saya juga membranding diri, membranding produk-produk dari status. Jadi kenapa kemudian saya bisa mudah sekali mendapatkan produk organik itu dari sana gitu ya. Sudah jelas Kak Nu ya? Ini saya kayak ikut kegiatan Mbak Atul ini ya. Jadi online untuk menjawab ini ya. Ya, gitu Kak Nu. Jadi skema pemberdayaan ini untuk pasar, untuk penyedia pasar dalam satu kawasan ini nanti bisa jadi klaster. Jadi kawasan itu klaster-klaster gitu ya Kak Nu. Nanti bisa dikoordinir dari jadi satu gitu. Produknya misalkan untuk produk ini ke kawasan A, B, C, ke desa A, B, C, ke kecamatan, kabupaten A, B, C gitu. Jadi bisa didistribusikan ke banyak tempat. Bisa RT Martnya misalkan kelurahan Mart, jadi satu kelurahan, satu desa bisa, atau lingkungan kecil karena
PSBB di sini ditutupnya itu satu kawasan kecil, di kawasan RT itu, atau satu lingkungan kecil, jadi kayak di daerah di kampung gitu kan sudah tutup. Nah otomatis kampung itu harus berdaya gitu. Nah tapi untuk distribusi produk bisa misalkan satu fokus yang lebih besar untuk didistribusikan ke lingkungan yang kecil-kecil itu tadi. Kemudian kalau untuk nilai tambah produk, jadi ini saatnya bisa mengidentifikasi keunggulan di lokasi itu gitu. Keunggulan di misalkan desa satu dia ada keunggulan atau produk utamanya itu pisang, otomatis kita bisa berbuat lebih dengan pisang yang nanti bisa didistribusikan keluar gitu. Sama-sama Bu Nunu, nanti bisa disambi offline. Kami batasi sampai, saya online sampai jam 9 saja, karena jam 10 harus bersama Bapak Ibu pendamping cabai, jadi melanjutkan materi kami tentang cabai. Jadi ini salah satu upaya langsung menyelamatkan. Sebab sumin sutol cabeku. Jadi ini produk kering cabai, ini sudah bentuk rasa-rasa seperti kalau sudah famous itu, saya sebut merek ya, Pon Cabai. Ini ada rasa, kami sudah arrange rasa rumput laut, rasa teri, rasa original. Ini melalui kegiatan survei. Ya, jadi dari risetnya ibu-ibu, jadi kami ini usernya riset-riset peneliti yang kami kembangkan, kami kaji langsung jadi produk gitu ya, sehingga yang kami berikan ke teman-teman petani, UKM, stakeholders itu memang produk yang punya nilai jual gitu. Jadi kadang kita memberikan materi pembuatan produk A, B, C, memang bisa dikonsumsi, bisa dinikmati, tapi tidak bisa dijual gitu ya. Tapi kami melakukan kajian supaya produknya, ya betul Kak Nuk, kampung tangguh. Jadi sekarang memang isunya Bapak Ibu itu tentang kampung tangguh. Kampung tangguh itu artinya berdaya bahan baku, berdaya produk-produk. Jadi produknya ini nanti kalau bahan baku dan produk ini kalau bisa juga dikonsumsi lingkungan tersebut. Jadi seperti misalkan sembako kan otomatis dikonsumsi kebutuhan lingkungan tersebut, sayur mayur gitu ya. Nah, ketika satu lingkungan, satu kawasan itu produknya sudah dikonsumsi untuk sudah memenuhi kebutuhan satu lingkungan tersebut, baru lainnya dijual gitu. Biasanya kalau supaya nggak ada sisa. Jadi pastikan ketangguhan Bapak Ibu, kampungnya binaan Bapak Ibu itu juga tangguh pasarnya gitu. Jangan sampai bisa produksi nggak bisa menjual gitu ya. Kecuali kalau untuk produk bernilai lebih rendah, jadi segmen marketnya itu yang lebih luas. Karena lebih luas biasanya harga lebih rendah, sehingga kalau ada sisa produk biasanya itu untuk produk-produk yang tidak tahan lama. Nah itu bisa Bapak Ibu distribusikan untuk sekian persen berbagi. Jadi kalau bisa harga sudah meliputi itu sehingga tidak ada kerugian gitu. Nah untuk cabai ini karena penyelamatan cabai jadi sama, ini juga kami berdayakan di RT Mart. Jadi produk-produk yang kami dapatkan dari petani, karena kami linknya langsung ke petani Kak Nu, otomatis
Jadi harus dari petani juga. Jadi sama-sama diuntungkan, masyarakat iya, petani yang kami bina ya. Ya, ini ngeringkan, jadi sampai bunyi seperti ini. Jadi ini cabenya ngeringkannya kita pakai pengering. Jadi karena saya ada mesin pengering, bisa juga di bawah sinar matahari, keringnya sampai seperti ini. Gitu. Nah, jadi saya juga ada koleksi banyak. Ini bunga kering. Ini baby breath. Jadi di RT Mart ini kami mengedepankan ini produknya petani, produknya UKM. UKM itu juga yang rekanan kami, rekanan RT Mart. Itu dari kolega, dari kenalan, dari terdekat. Jadi kami mengupayakan untuk menjual dan memberdayakan produk lokal ya. Jadi ini saatnya Kak Nu di wilayah Banyuwangi, atau kalau misalkan bisa keluar daerah, halo Mbak Dia, ini juga salah satu milenial tangguh, milenial handal kami, juga andalnya Kementan, yang juga bisa memberdayakan diri, juga memberdayakan masyarakat gitu. Jadi otomatis pemberdaya nanti akan ketemu Kak Nu. Ya, mencanangkan kampung tangguh, betul. Jadi tadi saya sampai mana? Ya, produknya ini kami memperkenalkan sambil memperkenalkan petani, kemudian UKM lokal ya. Jadi di sini kami batasi produknya RT Mart itu kami tidak mengambil pabrikan. Jadi produknya produk lokal sekitar Kak Nu, petaninya juga petani sekitar, terjauh kami ngambil dari Kediri karena masih rasional untuk harga kirim dan penjualan produknya. Tapi tidak semua dijual, tidak hanya dijual di lingkungan, tapi juga dijual keluar supaya makin berdaya gitu. Karena kalau hanya di lingkungan paling hanya berapa? Kalau satu desa 1000 kakak gitu ya, hanya sekian, dan tidak semua akan menjadi konsumen RT Mart atau Martnya pasar berdayanya kampung itu tadi ya. Jadi kalau misalkan di kampungnya nanam sayur, harus ada channel untuk memasarkan sayur dan segala kebutuhannya. Jadi nanti penduduk belinya ke situ, di situ juga menjual untuk penduduk di luar gitu. Kalau sistem koperasi ini yang paling mudah, jadi sistem usaha, sistem korporasi yang paling mudah, yang paling menguntungkan semua pihak gitu. Kemudian juga tidak perlu modal besar-besar gitu ya, hanya dari lingkungan. Kemudian juga masalah produk ini, penyediaan produk bisa banyak jumlahnya dan sebagainya, ini dari kerjasama. Jadi bisa menjalin kerjasama dengan produsen untuk penyediaan produknya. Jadi bagaimana pembayaran dan sebagainya supaya tidak memberatkan RT Mart itu sendiri. Jadi mengambil bahan produknya itu tidak terlalu tinggi gitu ya. Jadi channel pasarnya ini bisa memfasilitasi gitu. Tidak perlu modal tinggi untuk menjadi pasar. Ayo Bu Osta kapan ini ke ini? Tapanuli. Ya, jadi Bapak Ibu pastikan kalau misalkan sudah melakukan pemberdayaan selama ini, kalau saya lihat sih pendampingannya Bapak Ibu di lapangan, penyuluh,
kebanyakan kan masih berfokus di produksi, di ranah produksi gitu. Jadi pemasaran belum banyak, sehingga pemasaran masih menjadi masalah besar petani dan UKM gitu ya. Jadi teman-teman ini, produsen ini, petani dan UKM ini bisa produksi tapi belum bisa memasarkan, sehingga akhirnya masih dipermainkan pasar gitu ya. Sehingga Bapak Ibu pendamping sekarang fokusnya harus ke pemasaran, teknik pemasaran, bagaimana bisa menyediakan link pasar, channel pasar di era yang terbatas gitu ya, aksesnya terbatas. Jadi gimana Bu saya bisa menjual tapi pembatasan, ada PSBB, ada ndak boleh begini begitu gitu. Kenyataan saya bisa. Jadi saya tiap minggu, ini masih 2 minggu ya, per 2 minggu saya ngambil beras organik SNI ini 250 kilo per minggu, per 2 minggu. Jadi kalau masih 1 ton, saya sekitar 1 ton 1 bulan beras merah hitam coklat ya. Jadi kebanyakan, jadi Bapak Ibu kalau menjualkan produk petani itu, menjual produk binaan itu, Bapak Ibu sama dengan menjual gaya hidup sebenarnya ya. Jadi Bapak Ibu membranding produknya petani itu dengan melalui gaya hidup gitu ya, menjual gaya hidup. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menjual produk organik, otomatis gaya hidupnya Bapak Ibu selaku penjual, selaku representasi produk itu harus sehat gitu ya. Jadi saya bisa menjual seperti ini, Pasmin Sutol super hitam. Ini beras coklat ya. Jadi tidak hanya P4 Harinjing yang saya jual. Jadi dari alumninya Ketindan itu beberapa petani yang menjual melalui kami, itu yang sebenarnya pasar terbatas ya, tapi tantangan untuk Bapak Ibu penyuluh, Bapak Ibu dosen pendamping LPPM itu tantangan bahwa kita bisa menjualkan juga. Jadi jangan sampai kita nyuruh orang nanam organik, nanam sehat, nanam ini itu, tapi kemudian kita tidak bisa bantu pasarnya. Paling tidak kita bisa memberikan rekomendasi, oh seperti ini, seperti ini, seperti ini, dengan coba dulu ya, dengan mencoba pasarnya dulu. Jadi intinya memberdayakan adalah, kalau misalkan memberdayakan produk juga memberdayakan pasar, menyediakan pasarnya. Jadi sekarang mulai, jadi ini juga, ini kan tidak semua orang makan. Ini juga harganya tinggi, maksudnya lebih tinggi dibandingkan yang biasa ya, beras putih, sehingga otomatis gaya hidup yang saya jual gitu ya. Jadi saya masih kecil, masih 1 ton per bulan, kira-kira 1 ton per bulan ya. 250 kali 4 kan 1000 ya. Ya betul. Untuk produk-produk sayur, sementara kami masih dengan teman-teman di Batu, karena kalau Mbak Dia sudah punya link pasar sendiri. Jadi beliau juga pasti masih kesulitan bahan baku ya, bahan baku untuk dipasarkan maksudnya. Jadi kalau kakak minta tolong ditutupin kak. Jadi kalau untuk produk sayur, kami masih dari Batu, mendatangkan dari petani organik Batu, ada Mas Hardi dan kawan-kawan. Kemudian kami juga membantu pemasaran untuk bunga hias dan sebagainya, pupuk dan sebagainya, tapi tidak langsung RT Mart, tidak hanya RT Mart. Jadi kita buat diversifikasi pasar, jadi pasarnya ada banyak. Jadi lewat, saya bikin sendiri linknya Monique Food, ada lewat RT itu yang dari satu kawasan Kampung Tangguh itu kami buat. Kemudian jadi memang untuk pemberdayaan ini tidak semua setuju, Kak Nu. Jadi tidak semua warga yang ada di lingkungan Kak Nu itu mendukung, tapi itu tantangan yang kalau kita bisa survive berarti kita menang gitu ya. Yang penting kita niatnya memfasilitasi aja, memfasilitasi produk, juga memfasilitasi pemasaran, juga memfasilitasi untuk pemenuhan kebutuhan warga Kampung Tangguh gitu. Jadi
Ini tadi topiknya sebenarnya bagaimana memberdayakan pasar di lingkungan Kampung Tangguh. Kebetulan kami membuat RT Mart di kampung kami gitu ya, membuat RT Mart. Nah, ini untuk fasilitasi pemenuhan kebutuhan bahan pokok di kampung itu. Jadi mempertemukan produknya petani, UMKM. Jadi tidak hanya sembako, tapi kebutuhan jajanan otomatis. Jadi meskipun COVID kita nggak berhenti jajan ya. Nah, di situ yang kita kontrol pangan untuk UKM ini, UKM yang kerjasama dengan kami ini memang kami kontrol. Kami tidak memasukkan semua produk UKM ke situ. Jadi ada seleksi, sehingga kami ada standar produk untuk memasarkan barang-barangnya. Jadi tidak semua UMKM bisa masuk. Jadi seleksi paling tidak rendah BTP dulu, karena ini kami konsumsi gitu ya, yang konsumsi warga. Jadi pemasaran ini kami, behavior kami memasarkan produk juga bukan dari ikut-ikutan. Jadi bukan dari karena sekarang musimnya organik saya jual organik, enggak. Karena musimnya lohan jual lohan, karena musimnya lele jual lele, enggak. Jadi kenapa kami sampai bisa memasarkan itu, karena itu kebutuhan kami. Jadi kami berdirinya ini dari pemenuhan kebutuhan. Jadi konsumennya kami sendiri, konsumennya warga, konsumennya komunitas, yang kemudian kita menyediakan pasarnya. Nah, bisa mempertemukan petani yang memproduksi kebutuhan yang saya butuhkan, jadi beras organik misal, atau sayur organik, atau daging-daging organik gitu ya. Karena otomatis nanti yang sefrekuensi ini yang akan ngumpul. Jadi kebutuhan bahan baku untuk dijual ini yang kita ketemu sendiri. Jadi kita nggak susah-susah aduh saya butuh organik, saya jual organik terus saya kesulitan pasar, itu nggak akan, karena kita sudah membranding diri, kemudian otomatis ada komunitas yang diikuti. Nah, nanti di situ saya jualnya juga ada di komunitas sehat itu gitu ya. Jadi kalau mau memulai bisnis, memulai usaha pemasaran, kalau bisa produk yang Bapak Ibu jual itu adalah produk yang Bapak Ibu butuhkan gitu ya, sehingga tidak ada kemusproan. Apa bahasa Indonesianya muspro itu, Pak? Kesia-siaan. Tidak mubazir, karena kita juga mengkonsumsi gitu ya. Karena biasanya kalau misalkan Bapak Ibu mengusahakan atau membisniskan, ini masih skala kecil ya, saya tidak berbicara PT, CV dan sebagainya. Ini skala usaha mikro. Jadi kalau Bapak Ibu memulai usaha dengan hal yang bukan kebutuhan Bapak Ibu, ketika barang itu tidak habis, apalagi ini produk pangan dan ada masa simpan, itu nanti akan sia-sia gitu ya. Jadi paling tidak kalau itu kebutuhan Bapak Ibu, untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu, sisanya dijual. Nah, prinsip itu yang kami terapkan di binaan-binaan. Jadi kalau bisa orangnya ini petani organiknya juga mengkonsumsi, kemudian dia juga menikmati manfaat dari bertani organik. Nah, sisanya dijual gitu. Jadi jangan sampai konsumennya sehat, beliau sakit-sakitan gitu kan, sangat timpang. Sehingga untuk ini juga kami, kalau bunga kering Bu, apa Ibu konsumsi bunga kering? Iyalah. Jadi kami kemarin mendampingi teman-teman milenial untuk memberdayakan bunga potong. Bunga kering itu kami pakai gitu. Jadi saya sekarang untuk menghias ruangan, pewangi dan sebagainya, untuk memberikan kartu ucapan dan sebagainya, ya dari hasilnya teman-teman petani milenial itu ya. Yang jadi ini hiasan meja saya, meja kerja, ada pewanginya di situ. Jadi pewangi ruangannya dari bunga kering, memberdayakan bunga potong. Jadi sekarang kita idealis, saya makin idealis Bapak Ibu untuk memberdayakan. Halo Mas Yuda, ada Pak Mahfud, Pak Ruslan, Ibu Ria, halo Ibu Titi. Ya,
Jadi di sini kita memberdayakan produk lokal ya. Ini kesempatan produk lokal berjaya, produk UMKM Bapak Ibu perkenalkan, produk petani Bapak Ibu perkenalkan. Jangan dipikirkan impor yang masuk, tapi pikirkan bagaimana Bapak Ibu membantu penjualan produk lokal ya, gitu ya. Jadi kayak saya dulu mengembangkan mokaf ini 2010-an ya, kami produksi mokaf ini dari singkong harga 800 Bapak Ibu, sampai kemudian singkong jadi 3000, kami sudah nggak bisa kulaan lagi, nggak bisa, kesulitan untuk mendapatkan singkong harga lebih rendah karena nanti itu pengaruh ke harga tepung mokafnya. Sebenarnya permintaan masih tinggi, tapi kami sudah nggak mampu, sehingga bisanya kami sekarang berkanan. Jadi memberikan materi ke Bapak Ibu untuk membuat ini itu tepung mokaf ini itu sampai turunannya, supaya Bapak Ibu bisa menyerap singkong di lapangan. Jadi posisinya sekarang singkong itu sudah mahal Bapak Ibu, alhamdulillah. Jadi ada nilainya, bernilai. Tapi sebagai produsen tepung mokaf saya juga agak sedih. Jadi saya juga sudah tidak bisa ikut mengelola sendiri pasar mokaf, ikut serta di pasar mokaf gitu ya, pasar singkong. Tapi saya lihat di medsos-medsos sudah banyak produsen tepung mokaf, produsen olahan-olahan singkong yang lain mokaf ya, bentuk mokaf ya, olahan mokaf, jadi mie dan sebagainya itu sudah ada. Ya, 5 menit lagi. Jadi Bapak Ibu, oh ya, ini kopinya kopi lokal Bapak Ibu, saya ambil dari petani organik. Ini kami rebranding, Sumin Sutol yang Celup. Jadi ini dari petaninya, petani di sekitar sini ya, di lereng Gunung Arjuno. Jadi kami ambil di sana, dia sudah sertifikat SNI. Nih juga sudah ada sertifikat ACT, jadi Organic Agriculture Certification Thailand. Ini yang bisa, kabarnya bisa untuk masuk di di lemari itu kan ada yang asik ya. Jadi dia yang bisa standar pasar Eropa kabarnya ya. Jadi sertifikasinya Thailand ini bisa standar Eropa. Nah, dari kopi ini, dari produk kopinya teman-teman petani kopi ini kami ambil, kami rebranding. Beliau sudah punya branding sendiri, tapi kami coba branding juga ya. Ada macam-macam. Jadi ini salah satu link diversifikasi channel pasar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menjual brand dia atau membranding sendiri produk-produk petani, produk-produk UKM dengan brand Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pendamping, Bapak Ibu penyuluh, sekarang fokusnya selain produksi juga harus mendampingi pasar. Jadi ini juga presentasi lain dari produk kopinya. Jadi selain yang langsung seduh, jadi Bapak Ibu juga harus bisa, ini langsung kami ambil dari teman-teman petani ya. Ini yang bukan celup, jadi kita ada celup, ada drip. Ini yang drip. Jadi kemasan drip ini yang nanti dibuka nih ya. Ini dicantol ke ini yang masih close. Ya. Jadi ini di gelas, nanti ini dibuka, tinggal ditetes gitu ya. Jadi untuk mempermudah untuk cara lain mempresentasikan produk kopi, teh dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, selain produk-produk itu sebenarnya kalau misalkan Bapak Ibu punya petani organik kan rice brandnya ini masih bisa dikonsumsi ya untuk produk organik. Nah, rice brand yang bisa dikonsumsi ini bisa sebenarnya Bapak Ibu kemas saset. Jadi selama ini rice brand saya lihat penampilannya kurang menarik. Jadi karena masih bentuk apa namanya itu ya, kiloan ya, kiloan jualnya itu kurang menarik sebenarnya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat bagaimana presentasi rice brand Bekatul. Jadi bagaimana mempresentasikan Bekatul itu jadi produk yang bernilai jual. Dia nilai manfaat tinggi, tapi nilai jual masih rendah gitu ya. Karena
presentasi produknya masih kurang menjual Bapak Ibu. Nah, ini kesempatan Bapak Ibu penyuluh, Bapak Ibu pendamping untuk mendampingi bagaimana mempresentasikan produknya Bapak Ibu petani di lapangan sehingga nilai jualnya lebih tinggi. Sekarang banyak pendampingan online yang Bapak Ibu bisa menyerap ilmu gratis sebanyak-banyaknya untuk mendesain ini itu. Jadi saatnya sekarang Bapak Ibu tugasnya kalau teknis mungkin bisa sehari 2 hari Bapak Ibu dampingi, kemudian sambil branding Bapak Ibu ya, buat logo branding produknya Bapak Ibu petani di lapangan. Jadi untuk UKM, untuk yang UKM ya, penyuluhnya UKM. Jadi di sini kami juga halo Bapak Ibu di apa saya biasanya Pak? Disperindak. Bapak Ibu penyuluh Disperindak, apa kabar? Jadi saatnya Bapak Ibu membantu untuk membranding produknya petani untuk lebih berdaya jual ya. Jadi kalau biasanya kemampuan label branding logo seperti ini, nah nanti bagaimana Bapak Ibu penyuluh ini, pendamping ini dari hasil mendapatkan ilmu online gratis banyak sekali, terutama tentang desain-desain itu ya, bagaimana Bapak Ibu bisa mempresentasikan produknya jadi nilai tinggi. Wah, Mbak Ajeng itu kalau jual produknya mahal-mahal begini begitu. Ya iya gitu ya, karena saya harus menciptakan, mengcreate kemasan, kemudian label, logo dan sebagainya untuk menciptakan range harga. Jadi produk organiknya karena dia sudah ada nilai tambah ya dari fungsi kesehatan, lebih fungsional, kemudian effortnya petani organik kan lebih daripada petani biasa, otomatis saya harus menciptakan posisi nilai tawar produk itu menjadi lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu produk petaninya itu masih murah, masih ini, berarti Bapak Ibu effort usahanya sekarang bagaimana bisa mengangkat. Nah, kalau biasanya ini masalah cabai nanti juga kami bahas di coaching dengan Bapak Ibu melalui Google Meet ya. Mohon maaf karena terbatas, masih kami sekitar ada 38-40 peserta dulu Bapak Ibu, karena kami berfokus, karena saya punya tanggung jawab dari hasilnya Bapak Ibu harus, hasilnya coaching kami, hasilnya pendampingan kami, Bapak Ibu harus punya produk gitu ya. Jadi kami tidak hanya berhenti di situ, tidak hanya berhenti memberikan materi, kemudian Bapak Ibu tidak berbuat apa-apa, tidak ada hasil apa-apa gitu ya, enggak. Jadi akan kami kejar. Jadi Bapak Ibu kami kejar-kejar. Kalau bisa nanti saya bantu pemasarannya gitu. Karena kebetulan di RT Mart ini seringkali juga ini yang menjadi masalah produksi di lapangan Bapak Ibu, masalah pemasaran. Jadi kami menghadapi 1 ton per bulan yang kami serap ini, yang kami jual ini, kami hasil dari mengejar-ngejar ya, KPTS, mengalami penasaran, bukan mengejar-kejar, mengejar-ngejar petani organik. Jadi kami harus kebetulan link kami ini di Kediri, sentranya untuk produk organik SNI, bersertifikat SNI ini di Kediri, yang di sana petaninya konsisten ya, fokus, konsisten, dan bisa berkembang lebih luas di sana, sehingga kami ketika satu produsen tidak bisa menyediakan, otomatis kami harus beralih ke petani lain, alumni lain gitu, sehingga dari sini kami punya banyak merek. Jadi kenapa kalau dari saya beras organiknya, beras organik SNI-nya warna-warni itu dari P4S atau Gapotan macam-macam ya, karena seringkali yang kami mintain produk ketika pasar kami sudah bagus, itu penyedia barang, produsen yang tidak mampu menyediakan produk buat kami ya. Ini koreksi untuk teman-teman pendamping di lapangan. Jadi biasanya ketika kami sudah berdaya pasar, bukan hanya kami ya, ketika pemasar-pemasar, pebisnis pasar lain ini sudah berdaya pasar, kesulitan itu kemudian di produk, di bahan baku dan sebagainya gitu ya. Jadi kayak saya ketika memproduksi mokaf, saya akhirnya kesulitan singkong karena nilai singkong tinggi. Itu tidak ada kontinuitas bahan baku. Kemudian ketika saya punya produk akhir, ternyata ini beras. Nah, ternyata produsen ini sudah tidak mampu menyediakan panenan habis dan sebagainya. Nah, ini otomatis
Bapak Ibu di lapangan, pendampingnya harus menyiapkan gapotan-gapotan yang sudah siap, terutama kalau mau mengakses pasar ekspor. Bapak Ibu kalau mau mengakses pasar ekspor otomatis ya harus continue produknya, ketersediaan produk harus ada gitu. Kalau tidak ya kita bisa kena penalti dan sebagainya ya. Sehingga produk petani itu kalau misalkan Bapak Ibu menjual di pasar karungan ya, dengan karung, kemudian atau langsung dijual segar di pickup seperti itu, tidak ada branding Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk diversifikasi pasar, untuk jangkauan pasar yang bertambah, Bapak Ibu bisa melakukan branding. Nah, brandingnya bagaimana? Brandingnya dari Bapak Ibu sendiri. Bisa dari branding kapotannya, bisa branding petaninya, atau branding unit. Bapak Ibu mendirikan unit pemasaran di kapotan itu ya. Jadi ketika kapotan itu biasanya fokus di produksi sayur, produksi buah, produksi beras. Nah, sekarang Bapak Ibu harus menciptakan, meng-create unit pemasaran. Ini bagian yang nanti akan membranding produk Bapak Ibu, sehingga kalau tidak menjadi PR bagi penyuluh, bagi pendamping, nanti penyuluhnya tinggal tunggu begini saja, seperti kami membranding teman-teman milenial ya, yang sukses teman-teman milenial, kita sudah menjalankan tugas untuk mendampingi gitu, sehingga unit pemasaran di kapotannya Bapak Ibu nanti akan mewadahi, akan memfasilitasi pasar bagi produk kapotannya gitu ya. Jadi seperti kami, strategi kami mendampingi milenial, petani milenial ini. Jadi kami membuat teman-teman milenial ini berdaya dulu, bisa membuat ini itu ya, karena target kami diversifikasi pasar, diversifikasi produk. Jadi kami harus membuat petani milenial ini mampu memproduksi, membuat tadi olahan bunga kering misalkan ya, kemudian menyediakan teknologi untuk tanam pekarangan. Oh ya, jadi Kak Nu, untuk Kak Nunu ya, untuk pemberdayaan di Kampung Tangguh tadi, ini tidak hanya kita menerima produk dari petani atau UKM, kita juga bisa berdaya pekarangan di kampungnya kan sudah banyak ini ya. Kita juga bisa memberdayakan pekarangan dengan menanam bahan kebutuhan, mulai dari sayur sampai sumber protein sampai sumber karbohidrat. Jadi kita bisa menanam ubi-ubian dan sebagainya. Nanti ini Ketindan, ini BPPP Ketindan yang akan menyediakan pelatihan bagaimana menanam sumber karbohidrat di pekarangan ya. Nah, karbohidrat kompleks. Nah, ini nanti di situ kita juga bisa memberdayakan teman-teman di kampung itu ya, yang punya kemampuan memproduksi sarana menanam pekarangan, misalkan vertikultur ya. Ini yang kami lakukan dengan binaan kami petani milenial, yang petani milenial yang dia lulusan teknik, beliau lulusan teknik informatika, kalau tidak desain atau ini Mas Ivan apa ya. Jadi beliau punya kemampuan untuk memproduksi teknologi tepat guna yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk memberdayakan pekarangannya. Nah, beliau ini yang kami berdayakan untuk memproduksi itu gitu ya. Jadi kalau di kampungnya nanti ada yang berkemampuan membuat teknologi itu, ayo kita pasarkan juga itu teknologinya gitu ya. Jadi tidak hanya di produk end produknya, tapi sarprasnya juga bisa kita bisniskan. Jadi misalkan vertikultur tower itu ya, tower. Jadi saya jadi ingat waktu ini pelatihan ini ya, Meta and Cow, sebenarnya Meta and Go. Jadi karena saya spellingnya cow, jadi dan sapi-sapinya. Jadi kita juga bisa memberdayakan, memasarkan sarpras yang diproduksi Bapak Ibu. Jadi tower itu, atau misalkan ada hidroponik ya. Jadi sistem hidroponik itu kalau misalkan kampungnya ada kemampuan menjual, kita jual. Berarti kelemahan ya, Bu Titi, kelemahan kita di kontinuitas sumber daya ya. Jadi
kelemahan sektor mikro, usaha mikro menengah ini adalah kontinuitas sumber daya, gitu ya. Kalau di menengah ke atas mereka sudah stabil karena pabrikan ini mereka ada kemampuan untuk memberdayakan penyediaan bahan baku ya. Jadi mereka ada biaya untuk menyediakan bahan baku, itu ada kemampuan gitu. Sementara kalau usaha mikro menengah itu belum ada. Akhirnya yang kesulitan berikutnya, kelemahannya adalah ketika kita sudah berdaya, pasarnya sudah oke, sudah bagus, itu kita lemah di bahan baku, kontinuitas bahan baku atau kontinuitas produknya nggak ada sudah gitu ya. Nah ini yang harus diantisipasi, sehingga di tengah perjalanan ketika kita sudah mengevaluasi, oh ternyata pasar saya itu sekian ratus kilo atau sekian kintal per minggu. Nah berarti dari situ kita harus mulai berjejaring petani, menjaring petani-petani sesuai produk yang kita inginkan. Nah ini sebenarnya mudah untuk penyuluh. Jadi kami kemarin juga menjual binaannya Pak Najib ini dari Kediri ya. Jadi mungkin ya punyanya Pak Najib sendiri ya. Pisang Cavendish, panenan pisang Cavendish gitu ya. Sehingga panenan ini bersifat kalau panenan ini bersifat tidak kontinu, itu apa namanya? Perishable juga, musiman ya. Saya punya pembisik, jadi saat blank. Jadi panenan yang bersifat musiman ini Bapak Ibu, jadi untuk memasarkan Bapak Ibu harus punya event, jadi supaya tidak mengecewakan konsumen ya. Seperti kami ikut menyerap panenan mangga, jadi karena segera terbentur musim hujan, panenan mangga ini harus segera didistribusikan ke pasar. Jadi kemampuan kami saat itu memasarkan, saya ngambilnya dari petani mangga itu sekitar 100 box per hari ya Bapak Ibu, untuk pasar Kota Malang saja. Jadi untuk ini pun kami masih terbatas di pasar komunitas. Jadi 1 ton per bulan itu Bapak Ibu kami masih pasar komunitas. Jadi saya belum nitip-nitip ke ke toko-toko dan sebagainya, belum. Jadi masih komunitas konsumsi pangan sehat gitu ya. Jadi kami fokus dan konsisten di pengelolaan pemberdayaan produk-produk lokal, produk-produk sehat Bapak Ibu, produk petani, produk UKM. Jadi tidak impor-impor, kecuali kami punya cita-cita, dan ini alhamdulillah link terbuka. Jadi untuk mudah-mudahan kami bisa mengawal ekspor untuk produk-produk ini, sehingga untuk mengekspor dan sebagainya itu Bapak Ibu harus membranding gitu ya, membranding dan memfasilitasi ini sumber daya. Jadi betul kelemahannya UMKM itu nanti di ketika pasarnya sudah oke, kontinuitas produk dan ini bahan baku yang kemudian jadi masalah gitu ya. Jadi saya sendiri pelaku untuk UMKM mokaf. Jadi untuk pelaku mokafnya ini yang saya kesulitan bahan baku, kesulitan singkong sekarang, karena rata-rata singkong selain sudah dikuasai usaha menengah dan menengah ke atas, itu juga untuk petani-petani kecil aksesnya. Kalau kami ngambil di petani itu karena kami harus ada production house ya, ada rumah produksi sendiri kebetulan di Malang itu. Jadi kalau kami ngambil dari luar itu cost-nya tinggi gitu. Jadi sekarang alhamdulillah kami punya link petani, tapi beliau masih dengan mengelola kopi. Halo Brunei. Thank you, kamu baik sekali Hairi. Jadi ini semacam Bapak Ibu Mas Tony. Ini Mas Tony ini Wida Iswara yang yang sangat dibutuhkan di struktural. Saya senang sekali Bapak Ibu menjadi fungsional ini, seperti Bapak Ibu pendamping penyuluh ya. Jadi bisa langsung bergerak dengan masyarakat, bisa langsung mengenali dan ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya bekerja ini karena saya perempuan, wow sudah 1 jam 9 menit, ternyata sudah melebihi jam 9 Bapak Ibu. Saya sebenarnya janjian dengan kelas jam 10 ya, mungkin 5 menit lagi. Jadi
fungsional ini adalah kelebihan yang saya sukai di sini adalah fasilitasi gitu ya. Jadi pekerjaan saya memfasilitasi Bapak Ibu user teknologi, kemudian Bapak Ibu pendamping. Jadi ini yang menjadi kesenangan ya gitu ya. Menjadi pekerjaan itu harus yang Bapak Ibu senangi. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tidak menyukai pekerjaan Bapak Ibu gitu ya. Jadi akhirnya Bapak Ibu tidak akan punya waktu untuk memikirkan hal-hal selain produktivitas gitu ya Bapak Ibu. Halo Pak Direktur SMK. Ya Pak. Jadi ini Pak Sulistyo, Bapak Tio. Jadi kami sedang membahas bagaimana memberdayakan masyarakat untuk post COVID recovery. Jadi post COVID recovery ini penting. Jadi kita mulai dari memberdayakan kawasan lingkungan terkecil. Kenapa ada kampung tangguh itu? Ya ini juga kami berdayakan di kampung kami. Jadi tadi menanyakan tentang RT Mart, berdirinya RT Mart. RT Mart ini adalah koperasi warga untuk memfasilitasi, menjembatani distribusi produk ya dari produsen, petani langsung, UMKM langsung ke user, ke konsumen. Nah, di sini ternyata kalau bisa saya tulis ya, tapi waktu saya untuk menulis ini yang kelemahan saya di sini. Nah, ini kita memotong rantai pasok, memotong rantai nilai, jadi kita langsung mempertemukan produsen dengan konsumen, sehingga harga tidak terlalu mahal, kualitas kita bisa memilih gitu ya. Jadi di sini kita mulai memberdayakan produk-produk lokal, baik dari petani maupun UMKM, untuk langsung bisa diserap oleh konsumen. Nah, kebanyakan konsumen kami ibu-ibu, kebetulan yang orientasi hidup sehat ya. Jadi tidak semua dikonsumsi, sehingga kami di RT Mart ini harus menyeleksi. Jadi tidak, mohon maaf yang bergabung bukan karena kami, kalau bahasa Jawanya ini anyi-anyi ya, tapi karena segmen market kami, permintaan marketnya juga itu meminta produk sehat. Itu juga kami sesuaikan dengan jargonnya RT Mart. Jadi mudah-mudahan kami bisa menyaingi retail yang sudah meng-Indonesia itu. Jadi belanja sehat, belanja hemat gitu ya. Jadi sehatnya dari produk organik dan produk jajanan UMKM yang minim bahan tambahan pangan, minim PTP, sehingga kami seleksi, kemudian langsung kami pertemukan dengan konsumen. Nah, konsumen kami tidak hanya di wilayah kampung tangguh kami, jadi okelah kami supaya sama pemahamannya. Jadi konsumen kami tidak hanya ada di dalam lingkungan kampung tangguh, tapi di luar lingkungan juga kami fasilitasi gitu ya. Jadi barangnya dari mana? Barangnya dari UMKM dan petani Indonesia sendiri, petani lokal, wilayah Malang dan sekitarnya, karena kami harus menekan kos penjualan. Nah, kemudian juga konsumennya ini bisa kemana-mana. Halo Sam, I miss you. Good morning. We have the same with Lau. Ya, jamnya sama ya dengan Laos ya. WIB ya, saya lupa. Jadi pemberdayaan itu Bapak Ibu yang kampung tangguh ini tidak hanya menyediakan produk, tapi memberdayakan secara ekonomi. Jadi di sini kebetulan karena kami mengelola lingkungan, mengelola RT-nya itu ya, mengelola kampung ini, sehingga kami ada channel-channel, kami punya ibu-ibu yang mau ya, Bapak Ibu di sini kalau melakukan pemberdayaan, Bapak Ibu harus mengajak tenaga-tenaga yang mau gitu ya, yang satu frekuensi dengan Bapak Ibu, sehingga program pemberdayaan ibu itu, Bapak Ibu itu akan berjalan gitu ya. Dalam satu kampung mungkin hanya 1-2 orang, 10 orang nggak sampai.
ya yang mau bergabung dengan Bapak Ibu untuk memberdayakan lingkungan. Tapi dengan orang-orang yang mau itu, Bapak Ibu punya kekuatan gitu ya, Bapak Ibu bisa melakukan apapun. Jadi tidak perlu membuang waktu dengan yang tidak, karena posisinya yang mau adalah produsen bersama Bapak Ibu, penyedia bersama Bapak Ibu, yang tidak mau adalah konsumen gitu Bapak Ibu, prinsipnya pemberdayaan. Jadi semua diberdayakan berdasarkan fungsinya masing-masing. Saya ngopi dulu ya, kopinya kopi lokal, Moni Coffee ya, kopi organik. Nih ada saset, ada ini. Kita juga sedia kopinya ini dari petani Jawa Timur, jadi kami namakan Java Coffee, varian Jawa, karena kami juga berencana sebelum kena COVID ini ya, bekerja sama dengan petani kopi dari Bali, dari dari Aceh, yang memang itu so Indonesia gitu ya, itu yang mau kami jual. Nah, jadi produk-produk petani itu Bapak Ibu penyuluh yang bisa Bapak Ibu kembangkan, jadi bisa segmentasi untuk segmentasi pasar, kemudian bisa Bapak Ibu kembangkan sesuai segmentasi itu gitu ya. Jadi di klasterisasi, jadi ada produk untuk segmen menengah ke bawah, kemudian segmen menengah, kemudian menengah ke atas. Nah, setelah klasterisasi itu Bapak Ibu akan tahu ini lari kemana, ini butuh branding yang bagaimana, karena otomatis biasanya menengah ke bawah berarti cost untuk ininya harus rendah, berarti Bapak Ibu perlu melakukan apa gitu ya. Kemudian untuk menengah seperti ini, untuk menengah ke atas seperti ini, sehingga Bapak Ibu punya banyak link pasar gitu ya. Nah, apakah Bapak Ibu menciptakan link sendiri atau mencari link yang sudah ada, ini tugasnya Bapak Ibu pendamping. Baik, begitu ya Bapak Ibu untuk hari ini. Mungkin saya bisa online lagi, kita diskusi Bapak Ibu, karena kalau di live ini kayaknya kita nggak bisa anu ya, tapi yang penting bisa diakses Bapak Ibu sekalian. Jadi begitu Bapak Ibu tentang pemberdayaan, karena kami harus berlanjut dengan kegiatan pemberdayaan yang lain ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu, yang bisa kami diskusikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi kami ingatkan sekali lagi, sekarang Bapak Ibu pendamping harus sudah mulai membantu akses pemasaran bagi produk petaninya Bapak Ibu. Demikian juga untuk penyuluh UMKM ya. Jadi penyuluh Disperindak, Dinkop KUMKM, Bapak Ibu juga sudah harus mulai bergerak membantu branding dan pemasaran produk-produk, sehingga bisa mencapai target yang diinginkan, bisa membantu meningkatkan pendapatan, bisa membantu. Karena kalau misalkan representasi produknya petani itu ya begitu, itu UMKM begitu itu, jadi nilai tambah branding ada di tangan Bapak Ibu pendamping gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.